Ya, siapa tuh namanya? Muhammad Reza Pahlavi dok. Iya, apa itu dia, Reza? Kalau sinar X itu menurut penjelasannya ke beberapa minggu yang lalu dari Dok Fadil. Apa eh, apa yang dijelaskan Dok Fadil? Sinar X itu adalah sinar elektromagnetik yang mana ditembakkan untuk eh, menembus tubuh dok, menembus benda 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 hidup atau mati saja dok. Benda hidup atau benda mati saja? Sehingga Dan nanti akan menghasilkan apa, Dek? menghasilkan gambaran mengenai ketebalan atau bagian-bagian dalam dari organ-organ yang ditembakkan sinar itu dok. Oke deh, terima kasih dari Reza Pahlavi. Jadi sudah dijelaskan ya sama Dokter Fadil, saya ulangi lagi. Jadi ya sinar X itu tadi yang seperti disebutkan oleh Dek Reza ya, itu adalah digunakan sebagai sumber radiasi ya, yang tujuannya untuk mengionisasi dan untuk mendapatkan diagnosa dari sebuah penyakit dalam bentuk tadi gambaran ya. Jadi gambaran anatomi tubuh yang ditampilkan nanti dalam film radiografi gitu ya. Kalau misalnya X-ray konvensional itu dia seperti cetak film yang atau cetak foto yang dicelup-celup gitu ya. Jadi biasanya kita pakai kaset, terus di dalamnya itu ada paper dari film, kayak kita mau cetak foto biasa gitu ya. Jadi kemudian nanti harus dalam ruangan yang gelap biasanya karena nanti mesin X-ray-nya itu akan menembakkan cahaya. Nah, nanti kemudian regio yang misalnya kita mau gambarkan itu diletakkan di atas kasetnya. Jadi kasetnya itu di bawah tubuh gitu ya. Kemudian nanti setelahnya kita cuci dengan larutan tertentu, kemudian kita taruh dalam ruangan gelap, kemudian nanti dia akan muncul gambarnya seperti kalau misalnya adik-adik tahu kamera Polaroid zaman sekarang gitu ya. Jadi nanti akan muncul seperti itu. Nah, kekurangannya kalau X-ray konvensional seperti itu, kalau misalnya kita salah atau misalnya hewannya bergerak kan kita nggak mungkin ya menyuruh hewannya itu diam gitu ya. Jadi untuk X-ray konvensional itu tak jarang kita bisa melakukan itu sampai berkali-kali gitu ya. Nah itu kan juga bisa menyebabkan hal-hal negatif. Tapi untuk X-ray zaman sekarang tetap menggunakan kaset gitu biasanya, namun nanti dia akan otomatis terdigitalisasi di dalam komputer gitu ya. Nah, kemudian radiasi ini nanti ketika melewati sebuah bentuk gitu ya, biasanya bisa individu atau tertentu yang misalnya dia bermuatan positif akan negatif, ini nanti akan membentuk proses radiasi ionisasi. Nah, kalau misalnya kita jelaskan secara fisika, kurang lebih seperti ini ya. Cuma kalau yang ini kita nggak perlu terlalu tahu. Nanti yang tahu itu nanti yang radiografernya. Jadi kalau misalnya untuk dokter hewan, yang tahu, yang penting tahu KV-nya berapa gitu ya, kemudian tahu posisinya seperti apa, kemudian cara penembakan yang baik dan benar, apakah dia harus inspirasi dulu atau ekspirasi dulu. Nah, itu juga adik-adik perlu harus tahu ya. Kemudian apakah dia posisinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kalau pembacaan mesin X-ray, adik-adik tahu nggak kalau misalnya posisinya itu di sebelah kiri pembaca atau sebelah kanan pembaca kirinya hewan. Tahu nggak ya? Jadi kalau kita membaca X-ray gitu ya, itu apakah posisinya itu harus sama? Kalau misalnya kirinya hewan, berarti kirinya kita atau kebalikannya. Ada yang pernah dijelaskan oleh dokter, dosen? Nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan X-ray, jadi biasanya itu ditandai dengan tanda L gitu ya. L itu berarti sebelah kirinya dari pasien. Nah itu harus di sebelah kanannya pembaca gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau misalnya adik-adik memberikan ke dokter-dokter senior, takutnya nanti disalahkan ya. Itu aja sekelas informasi aja. Oke, yang selanjutnya. Nah, mungkin adik-adik pernah sering ya lihat ini, tanda-tanda ini. Mungkin di rumah sakit umum lah atau di puskesmas biasanya ketika akan melakukan tindakan radiografi atau X-ray atau MRI atau CT scan biasanya di depan pintunya itu ada tanda ini ya. Nah, tanda ini artinya bahwa di ruangan tersebut memiliki bahaya radiasi ya. Karena radiasi seperti adik-adik yang tahu itu cukup bahaya ya efek sampingnya ke manusia gitu. Nah, kalau misalnya radiasi ini digunakan gitu ya dalam bidang kedokteran hewan, itu seperti yang saya sampaikan tadi sangat-sangat banyak ya manfaatnya.
Cuma karena dia ini bisa menimbulkan efek samping, sehingga ketika kita melakukan tindakan tersebut, perlu adanya langkah-langkah keselamatan yang kuncinya nanti dapat meminimalisir tingkat paparan. Walaupun ketika adik melakukan X-ray itu pasti akan terpapar gitu ya dengan radiasi. Cuma kita perlu melakukan langkah-langkah keselamatan untuk meminimalisir. Nanti saya jelaskan caranya ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan ronsen di klinik ataupun di rumah sakit ketika magang? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah melakukan sebelumnya, Dek? Ada nggak ya? Boleh share pengalamannya ketika melakukan tahapannya seperti apa? Ada yang pernah melakukan X-ray sebelumnya? Sama sekali belum ada? Belum ada sama sekali ya? Atau yang sudah, oke, melakukan belum pernah sama sekali ya? Oke, kalau gitu. Yang Tapi dok, pernah, Hah? Siapa tuh? Ada yang pernah? saya dok pernah dok, Siapa namanya, Dek? Agil dok. Oh, di mana, Dek Agil? Waktu magang di Depok kemarin dok, di Uh-uh. kantor polisi, Di ini di ya, di rumah detasemen. sakitnya itu. Oke, di sama dokter siapa kemarin? Dokter Malindo dan Hmm? ada temannya lagi dok, dia Ya, eh, detasemen kuda itu ya, sama K9 ya. iya dok, Nah, di situ gimana kami kemarin, Dek? Kemarin melakukan prosesinya mulai X-ray dari itu sebelum masuk kamu gimana? ketika ada kasus fraktur pada anjing Mm-mm. anjing kecil dok. Terus mau dilihat Mm-mm. bagaimana posisi tulangnya, akhirnya dilakukan Mm-mm. X-ray dan itu Mm-mm. ketika masuk ke ruangan Mm-mm. kami menggunakan pelindung dok yang dari atas sampai bawah untuk supaya Mm-mm. tidak terpapar sinar Mm-mm. X-ray-nya itu ke kami dok, kata pegawainya begitu dok. Oke, itu bentuknya jubah atau baju, Dek? Kayak jubah dok. Jubah. Berat nggak, Dek? Iya dok, berat dok karena ada kayak Berat. bantalan pelindung begitu dok. Apa isinya di dalamnya tahu kira-kira? Kayaknya kalau ternyata saya Mm-mm. kayak agak kayak dibilang logam tapi tidak terlalu, Mm. kayak hampir kayak mirip logam tapi tipis begitu dok. Tipis, tapi berat ya bajunya ya. Iya dok. Oke, itu dipakainya dari mana sampai mana biasanya, Dek? Kemarin supaya temannya ada di gambaran sebelum saya Oh, jelas. itu dari dekat bagian Mm-mm. pundak dok sampai Mm-mm. bagian kaki hampir dekat paha dok. Oke, yang memakai itu apakah yang memposisikan hewan atau seluruh tenaga medis yang ada dalam ruangan menggunakan jubah tersebut? Seluruh tenaga medis yang di dalam ruangan dok. Oke deh, terima kasih di Agil ya. Nah, Oke terus dok. sedikit tadi ya untuk apa namanya pengalaman dari Diagil ketika melakukan ronsen. Nanti saya jelaskan ya. Tadi dia masih belum tahu kira-kira apa sih yang di dalamnya itu, kenapa dia bisa jubahnya itu berat gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya adik-adik akan melakukan prosedur penggunaan sinar X atau yang biasa kita sebut dengan ronsen, CT scan atau MRI. Nah, adik-adik sebagai dokter hewan gitu ya atau kepala dari instansi hewan gitu ya perlu merancang dan menerapkan program keselamatan radiasi ya. Fungsinya buat apa sih sebenarnya? Satu, yang pasti akan harus melindungi pasien kita karena dari semua orang yang ada dalam ruangan itu yang paling banyak terpapar adalah pasien kita gitu ya. Karena kan yang dia yang ditembakkan langsung ya. Kemudian pemilik hewan gitu ya. Kenapa pemilik hewan ini juga berpengaruh? Karena tidak jarang kadang banyak sekali pasien atau owner itu yang overprotective gitu ya. Sehingga kadang itu pengen masuk ke ruangan X-ray gitu. Nah, kita juga harus merencanakan dan menerapkan kira-kira hal tersebut itu diperlukan atau tidak. Kalau misalnya tidak diperlukan, gimana sih owner itu bisa melihat proses X-ray tersebut sehingga percaya dengan tindakan yang akan kita lakukan atau misalnya ketika dia masuk itu harus seperti apa gitu ya. Yang terakhir ya terutama staff ya. Nah, ini kan staff teknis ini ya pasti akan terpapar karena kalau misalnya di manusia kan kita tinggal bilang silakan masuk ke dalam ruangan, buka bajunya, posisikan dadanya gitu ya, kemudian tarik nafas atau buang nafas gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di hewan itu kan kita nggak bisa ya sampaikan kamu tengkurap, kamu melumah, miring kiri, miring kanan gitu nggak bisa ya. Sehingga staf teknis ini sangat diperlukan setidaknya minimal 2 orang gitu ya. Biasanya memegang ekstremitas kranial ataupun ekstremitas kaudal. Nah, staf teknis ini karena dia juga masuk dan berpaparan langsung otomatis sangat berpotensi terkena atau terpapar oleh radiasi gitu ya.
Nah, kemudian untuk menerapkan ataupun untuk mencegah hal-hal ini terjadi gitu, otomatis tentu perlu ada standar of prosedur gitu ya yang harus diterapkan ketika akan atau setelah melakukan tindakan ataupun penggunaan terapi yang menggunakan sinar X gitu ya. Jadi adik-adik nanti ketika di klinik atau membuat sebuah klinik gitu ya atau menjadi manajer dari sebuah klinik atau menjadi dari sebuah rumah sakit perlu adanya bagan prosedur yang yang memadai. Biasanya ini ditempel gitu ya di sebelum di depan ruangan ataupun di dalam dari ruangan dari yang menggunakan sinar X gitu ya. Kemudian adik-adik juga perlu alat bantu untuk membantu penentuan posisi pasien. Tadi yang saya sampaikan bagaimana kita mengetahui dia ini sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Kemudian biasanya kalau hewan bisa membentukkan meja gitu ya karena dia nggak harus dalam posisi rebah dorso atau rebah ventral gitu ya. Kemudian tadi ini yang dijelaskan oleh De Agil, pakaian pelindung bagi personil gitu ya. Tadi yang dijelaskan oleh De Agil itu adalah hal wajib hukumnya gitu ya. Jadi bukan sunnah untuk dipakai, tapi hukumnya adalah wajib digunakan bagi seluruh personil yang ada di dalam ruangan X-ray gitu ya. Karena cukup dekat paparannya dengan sinar X. Nanti pelindungnya ini apa dok? Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian untuk kita menilai apakah ruangan tersebut masih aman digunakan atau tidak, perlu adanya perangkat dosimetri adik-adik. Nah, ini digunakan baik itu ditempelkan pada personil ataupun dalam ruangan untuk mengetahui sudah berapa banyak sih paparan radiasi yang diterima oleh seorang teknisi gitu ya. Karena nanti ada nilai maksimal berapa banyak radiasi yang hanya bisa diterima oleh individu. Kapan dia melebihi hal tersebut, nah itu bisa menimbulkan efek samping sehingga kita perlu nama penyangkat dosimetri gitu ya. Kemudian namanya alat gitu ya, pasti kadang tidak jarang juga mengalami malfungsi gitu. Sehingga kita juga harus menyiapkan alat-alat darurat di dalam ruangan tersebut ketika mesin X-ray yang kita gunakan itu mengalami disfungsi atau malfungsi gitu ya. Walaupun tak jarang itu biasanya kita langsung memanggil teknisi dari brand X-ray tersebut. Tapi biasanya kita akan diberikan briefing gitu ya ketika misalnya mengalami masalah-masalah yang minor gitu, biasanya kita bisa perbaiki ya. Kemudian, nah namanya mesin X-ray kalau digunakan selama berkali-kali terus-menerus, otomatis settingannya itu pasti sudah berubah atau bergeser gitu ya, sama seperti gambarnya kayak timbangan gitu. Biasanya kita setel 0, sering digunakan, lama-lama mungkin bisa lebih nambah atau lebih kurang, sehingga perlu adanya pengukuran dan pengujian rutin untuk pengendalian mutu. Nah, biasanya ini kita lakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu biasanya tergantung dari mesin. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali ya, tergantung dari mesinnya gitu. Atau mungkin tergantung seberapa sering kita gunakan berdasarkan brand-brand tertentu ya. Oke, kemudian tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ada perangkat yang namanya dosimetri tadi untuk mengukur seberapa banyak sih paparan radiasi yang sudah diterima oleh seorang teknisi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Karena semua sel hidup ini ya, semua sel hidup kita kan manusia itu seluruh sel mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah sel hidup ya adik-adik. Nah, ini rentan terhadap kerusakan radiasi adik-adik ya. Kalau misalnya kita sel-sel itu terkena paparan radiasi, itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, rusak gitu ya sel-sel kita atau mati bahkan sehingga dapat menyebabkan abnormalitas pada tubuh gitu ya. Nah, tapi dari seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu ada beberapa sel yang dia itu paling sensitif dan rentan terhadap radiasi. Ya, itu adalah sel-sel yang cepat membelah adik-adik ya. Jadi sel-sel yang aktif membelah dalam badan, berarti itu adalah sel-sel yang beregenerasi. Contohnya bisa sel-sel pertumbuhan gitu ya, atau sel gonad, atau sel-sel yang bersifat neoplastik gitu ya, atau sel-sel yang aktif secara metabolik, misalnya usus gitu ya, kemudian misalnya paru-paru dan lain-lain, otak gitu, sel-sel pertumbuhan sumsum tulang belakang, ginjal dan lain-lain ya.
Nah, ini adalah salah satu contoh ketika sebuah individu hewan gitu ya terpapar radiasi gitu. Jadi, ini misalnya mungkin radiasinya kenanya di area fasial gitu ya, di area muka gitu sehingga terjadi kerusakan. Jadi bisa dilihat rambutnya nggak tumbuh gitu ya karena kerusakan misalnya dari folikel rambut misalnya atau mungkin ada nekrosis gitu atau kematian jaringan. Bisa ditunjukkan dengan gambaran jaringan yang warnanya biasanya lebih gelap gitu. Sampai sini dipahami izin, nggak terlalu cepat ya saya ya. Oke, yang selanjutnya, ya bahaya yang selanjutnya adik-adik ya. Jadi adik-adik ini sekarang umurnya berapa ya? Di atas 18 tahun atau kurang dari 18 tahun? Di atas 6, di atas Oh, sudah 8. 18 ya. Oke. Nah, orang-orang yang berusia kurang dari 18 tahun ini mungkin bahayanya itu jauh lebih besar daripada yang lebih dari 18 tahun. Kira-kira ada yang tahu deh kenapa sih kira-kira orang yang berusia kurang dari 18 tahun dan wanita hamil itu lebih rentan terhadap prosedur prosedur sinar X dan sebaiknya tidak dilibatkan dalam prosedur radiografi. Ada yang tahu kira-kira kenapa dua golongan inilah yang paling rentan? Ada yang tahu kira-kira? Tapi dok, kalau Siapa untuk tuh? tapi dok, perkenalkan nama Ya, saya Amanda Sabita Membrani dok. silakan deh Eh, Amanda. kalau menurut saya dok, Mm-mm. kenapa yang berumur di bawah 18 tahun itu lebih rentan? Karena sistem kekebalan tubuhnya itu masih sensitif dan belum cukup matang seperti itu dok. Kalau Mm-mm. untuk wanita hamil, mungkin karena lagi masa sensitifnya dok, Mm? lebih rentan untuk mengenai janinnya seperti itu dok. Oke deh, terima kasih deh Amanda untuk jawabannya ya. Jadi sebenarnya dua golongan ini adik-adik memiliki kemiripan satu sama yang lain gitu ya. Adik-adik tahu bahwa growth hormone di usia 18 tahun itu masih berkembang secara baik gitu ya. Kemudian untuk wanita hamil juga ada individu yang sedang berkembang dalam tubuhnya gitu ya. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa sinar X itu sangat peka pada sel-sel yang aktif berkembang gitu. Sehingga kedua orang ini atau kedua golongan ini tidak disarankan terlibat dalam prosedur radiografi karena akan berpengaruh dalam perkembangan tubuh gitu ya. Jadi bisa cacat secara perkembangan gitu. Jadi kedua orang ini kalau misalnya memang masuk dalam golongan ini sebaiknya dihindari dijauhkan dari prosedur radiografi bila tidak dibutuhkan ya karena ada beberapa kondisi di mana golongan-golongan ini juga memerlukan cuma sebisa mungkin tidak ya. Kemudian tadi saya juga sudah sampaikan bahwa sel-sel yang aktif membelah itu adalah yang sensitif terhadap radiasi gitu ya. Tapi ada juga beberapa jaringan tubuh ya seperti tulang gini ya. Ini kan tulang itu aktif osiosifikasi ya. Jadi kalau misalnya ada problem sel oosit dan lain-lain itu juga aktif. Kemudian sel limfatik gitu ya. Jadi ini aktif juga dalam perkembangan. Kemudian dermis ya. Jadi sel-sel subkutan, epidermis, hipodermis, kemudian jaringan leukopolitik, hemopolitik menghasil darah, ini bisa sumsum tulang, kemudian ginjal gitu ya, kemudian serta jaringan epitel. Nah, ini adalah beberapa jaringan tubuh yang cukup sensitif. Jadi ketika misalnya terpapar oleh radiasi, biasanya sistem-sistem atau jaringan-jaringan inilah yang akan merespon dahulu gitu ya. Nah, kemudian paparan radiasi yang berlebih ini adik-adik itu bisa menimbulkan dua dampak secara biologis ya. Yang pertama kerusakan somatik gitu ya. Yang kedua adalah kerusakan genetik. Ada yang tahu apa itu kerusakan somatik dan genetik? Ada yang tahu deh? Ada yang tahu? Kalau genetik ya pasti cacat lahir gitu ya. Sedangkan kalau somatik biasanya ada abnormalitas pertumbuhan salah satunya. Kalau ini kerusakan genetik atau somatik ini kira-kira sapi ini kerusakan Menurut genetik atau somatik? genetik.
Nah, Iya sih, genetik ya, dok. karena ini kelihatan ya, ini masih pedet gitu ya. Kemudian bisa kita lihat ini ada abnormalitas dari hidungnya bisa ada dua, bahkan kepalanya mungkin ada dua ya. Jadi ini adalah kerusakan genetik. Oke, nah, saya jelaskan ya. Tadi saya bertanya apa sih kerusakan sel genetik dan somatik? Tadi saya sudah jelaskan secara eh, istilahnya gampang gitu ya. Jadi kalau kerusakan somatik ini adalah kerusakan yang terjadi pada tubuh seumur hidup gitu ya. Jadi dapat menyebabkan atau bisa radiasi itu dapat menyebabkan perubahan secara langsung gitu pada sel gitu. Jadi biasanya kerusakannya itu tidak terlihat selama beberapa waktu tiba-tiba parah gitu ya. Nah, ini bisa terjadi karena terpapar oleh dosis radiasi secara berulang atau bisa jadi dosisnya kecil gitu ya, tapi berulang. Nah, kalau kerusakan somatik, ini tadi yang saya sampaikan, biasanya kerusakannya itu biasanya sudah lahir, terus tiba-tiba ada kerusakan. Nah, biasanya karena kanker gitu ya, salah satunya. Kemudian bisa katarak gitu. Kemudian anemia aplastik atau kemandulan gitu ya. Makanya biasanya dulu kalau misalnya mungkin punya saudara yang mau masuk dokter radiologi gitu ya, biasanya oh jangan radiologi nanti bisa mandul gitu ya, terutama yang cowok-cowok gitu ya, karena sel spermatozoa itu kan aktif membelah, jadi biasanya yang rentan terhadap kemandulan itu yang cowoknya, bukan yang ceweknya gitu ya. Atau misalnya dulu juga di Indonesia itu ada badan nuklir gitu ya, badan nuklir nasional itu juga membutuhkan dokter hewan. Nah, itu biasanya mainnya dengan hewan-hewan coba dengan radiasi. Itu juga dulu beberapa teman saya dilarang sama orang tuanya untuk masuk ke situ karena takut mandul gitu ya. Nah, ini kalau misalnya adik-adik lihat golden retriever ya. Jadi anjing golden retriever kita seperti tahu namanya aja golden gitu ya. Berarti rambutnya biasanya warnanya lebih golden ke orange-orangean gitu. Cuma ini karena terpapar radiasi, jadi sebagian wajahnya atau sebagian rambutnya itu menjadi warna kehitaman. Nah, ini karena kerusakan atau melasma dalam kulit itu berubah atau mengalami kerusakan sehingga terjadi abnormalitas dari tubuh gitu ya. Dan ini kerusakan somatik ini bersifat permanen adik-adik ya. Jadi tidak bisa kita perbaiki kembali karena yang dirusak adalah DNA-nya. Kemudian kalau untuk yang genetik adik-adik, nah ini tadi saya sudah tunjukkan salah satunya ya, namanya adalah genetik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa genetik itu dibawa oleh DNA ya adik-adik ya. Jadi DNA masing-masing kita, nah ini ketika misalnya kita terpapar itu terjadi, kalau misalnya ada kerusakan genetik, berarti rusaknya itu memang terjadi dari DNA, dari sel reproduksi gitu ya. Ini bisa merusak kromosom yang ada dalam sebuah individu, jadi biasanya mungkin adik-adik pernah lihat, kayak misalnya beberapa sindrom-sindrom tertentu itu juga bisa karena kerusakan kromosom gitu ya. Jadi sinar X akibat prosedur radiografi itu juga bisa merusak DNA gitu ya. Nah, biasanya kerusakan DNA itu ketika misalnya adik-adik melakukan USG gitu ya, atau misalnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan fetomaternal seperti itu biasanya kerusakan genetik itu tidak bisa diketahui gitu ya sebelum individu tersebut dilahirkan. Cuma mungkin sekarang zaman semakin canggih ya adik-adik ya. Jadi ada USG 4D bahkan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa terdeteksi lebih awal. Cuma mungkin kalau misalnya secara warna gitu ya mungkin agak agak susah, tapi kalau misalnya malunion gitu atau mal pembentukan itu mungkin bisa kita cek dari X-ray 3D atau 4D gitu ya. Nah, kemungkinan biasanya secara tidak normal ini materi dari DNA itu akan merubah fenotip dari individu. Jadi biasanya yang berubah adalah penampakan fisik gitu ya, atau mungkin gangguan pertumbuhan, misalnya kekardilan dan lain-lain gitu ya. Kemudian mutasi gen ini biasanya adik-adik bersifat laten dan resesif gitu ya. Jadi DNA ini bisa diturunkan. Jadi misalnya bapak kita atau mungkin kita gitu ya terpapar radiasi gitu ya, kemungkinan ada kelainan genetik ketika lahir. Nah, ini bersifat laten dan resesif, jadi bisa diturunkan hingga ke generasi kedua dan ketiga. Karena seperti yang kita tahu DNA itu diturunkan adik-adik ya. Jadi ada kemungkinan di generasi kedua dan ketiga itu masih memungkinkan ada kelainan genetik akibat paparan dari radiasi. Nah, kemudian Ade mungkin pernah dengar ya dulu ketika Perang Dunia Kedua gitu ya. Kira-kira kota apa ya di Jepang yang terpapar radiasi adik-adik?
Ada yang tahu? Mungkin Hiroshima pengalaman sejarah? Nagasaki. Siapa? Hiroshima dok. Hiroshima dan Nagasaki dok. Nah, Hiroshima dan Nagasaki ya, itu juga ketika Perang Dunia Kedua, mungkin itu bahkan sampai dipelajari ketika pelajaran sejarah SD, SMP, dan SMA. Kenapa sih itu hal itu dipelajari? Karena itu terjadi bom nuklir ya, bom atom gitu di dua negara, di dua kota tersebut, yang bahkan sampai saat ini paparan radiasinya itu masih ada gitu ya, sehingga dapat mengakibatkan kematian total dari populasi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya radiasi itu diterima oleh individu gitu ya, itu ketika dosisnya adalah 3.000 rad gitu ya, atau radiation observed dose atau dosis radiasi yang bisa diabsorb itu adalah maksimal 300. Nah, kalau ketika 300 diserap oleh tubuh manusia, itu terbukti menjadi dosis letal atau bisa mematikan bagi manusia. Nah, ini adalah dosis tertinggi radiasi bisa diterima oleh manusia gitu ya. Nah, apakah bisa nggak sih dok ketika kita memapar mungkin 10 dulu atau satu dulu? Bisa ya. Nah, itu namanya adalah radiasi akumulatif. Jadi ketika kita terpapar sedikit demi sedikit dengan dosis radiasi yang sedikit, nah itu bisa terpapar tapi tidak mematikan, tapi bisa terakumulasi dalam tubuh dan bisa menyebabkan abnormalitas atau mungkin kelainan-kelainan yang somatik gitu ya. Nah, tapi tubuh itu juga sebenarnya punya sistem untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Makanya ketika kita melakukan tindakan radiasi ataupun radiografi, itu kita bisa menggunakan alat untuk menilai sudah berapa banyak sih rad yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kita ketika misalnya kita sudah melebihi itu, mungkin kita berganti shift gitu ya, atau mungkin diliburkan berapa lama tidak masuk dalam ruangan radiografi gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya individu itu sudah melakukan seperti itu, tidak boleh dalam dosis maksimum. Kalau sudah 300 ya bisa letal ya. Nah, ini gambaran salah satu kota yang mungkin terpapar oleh radiasi. Kalau misalnya adik-adik juga kemarin membaca berita gitu ya, udang kita itu ditolak oleh Amerika ya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang Itu baca karena berita? tercemar cesium dok. Nah, tercemar salah satu zat radiasi gitu ya. Jadi di area pabrik-pabrik di Jabodetabek sana itu ada kawasan yang dinilai terpapar oleh radiasi, sehingga produk-produk yang dari wilayah pabrik tersebut itu terpapar oleh radiasi, dan ketika dikirim ke Amerika ditolak gitu ya. Nah, itu menjadi mungkin sekarang menjadi topik kenapa bisa ada paparan radiasi di daerah tersebut gitu, sehingga mungkin area tersebut jadinya dikosongkan dari pemukiman penduduk gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini ya, jadi secara teoris gitu ya, tidak ada jumlah radiasi yang tidak menimbulkan kerusakan. Jadi, walaupun dia dalam dosis kecil, itu juga bisa menyebabkan kerusakan gitu. Walaupun tubuh itu memiliki sistem untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Kemudian, nah tadi saya sudah jelaskan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin adik-adik agak pengen mengukur gitu ya satuan paparan radiasi yang diterima oleh adik-adik, itu bisa ada dua adik-adik ya. Jadi namanya dosis serap ataupun absorb dose gitu, atau dosis, dan juga dosis ekuivalen gitu ya. Jadi kalau dosis serap itu adalah jumlah energi yang diserap oleh radiasi fermion ke suatu materi massa satuan gitu ya. Kalau ini sangat-sangat fisika gitu ya. Jadi saya juga agak kurang suka ya ini kalau menghitung-menghitung gitu ya. Makanya saya masuk ke dokteran gitu. Nah, kalau misalnya dosis ekuivalen itu adalah kuantitas yang diperoleh dengan mengalihkan dosis serap dari jaringan dari suatu faktor gitu ya. Nanti di sini ada satuan dosis pengalihnya atau Sievert atau SV gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti mungkin masuk spesialis radiologi gitu ya, karena sekarang sudah ada di Amerika. Nah, itu nanti hubungannya akan seperti ini. Jadi mengukur KV, mengukur seberapa banyak radiasi yang kita terima gitu dan lain-lain ya. Nanti menghitungnya dengan satuan paparan radiasi. Cuma nggak usah khawatir kalau sekarang udah ada alat, jadi nggak perlu menghitung, dia sudah otomatis gitu.
Nah, kemudian ada juga namanya maksimum permeable dose atau MPD, bukan NPD ya. Ini adalah dosis maksimum yang dapat diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya jumlah radiasi ini kalau misalnya tidak dihitung itu bisa menimbulkan resiko yang besar bagi staf kita gitu ya. Nah, selain itu MPD ini juga bisa membantu kita menentukan apakah prosedur gitu ya atau alat-alat atau ruangan yang kita punya di dalam rumah sakit atau klinik itu apakah sudah tingkat perlindungannya itu sudah cukup maksimal dan sudah sesuai batas yang ditentukan gitu ya. Karena adik-adik kalau misalnya fasilitas radiografi kita atau ruangan radiografi kita itu tidak sesuai prosedur gitu ya, tidak sesuai SOP. Tadi kan saya sampaikan biasanya orang-orang yang di dalam ruangan itulah yang mudah terpapar. Tapi kalau misalnya ruangan kita itu tidak sesuai SOP-nya, orang yang di luar dari ruangan radiografi itu juga bisa terpapar adik-adik. Nah, makanya kalau misalnya nilai MPD ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah ruangan yang kita punya ataupun peralatan atau prosedur yang kita lakukan itu sudah sesuai SOP atau tidak gitu ya. Nah, kemudian MPD ini ditentukan oleh siapa gitu ya. Jadi ada namanya sampai saking bahayanya ya sinar radiografi ini bahkan sampai dibentuk National Committee of Radiation Protection and Measurement gitu ya untuk menetapkan kira-kira MPD yang diterima oleh pekerja dan di luar pekerja itu maksimal berapa banyak gitu ya karena cukup berbahaya. Nah, kemudian ini jadi kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan tadi orang yang usianya 18 tahun ini sebaiknya tidak boleh masuk ke ruang radiografi beserta ibu hamil kecuali ada kondisi-kondisi tertentu dan diperiksa oleh dokter gitu ya. Kemudian orang itu juga tidak boleh menerima kurang lebih 0,05 SV per tahun gitu ya. Nah, ini adalah eh, gambarannya. Jadi kalau seluruh tubuh itu nggak boleh menerima 0,05 tiap tahun gitu ya. Kalau misalnya yang tidak terpapar, berarti tidak terpapar itu yang di luar ruangan yang tidak sengaja terpapar itu kurang lebih sepuluhnya ya, seperseratusnya ya, sepersepuluhnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah maksimalnya. Kemudian organ dan jaringan dan lensa mata. Karena tadi lensa mata juga bisa menyebabkan katarak adik-adik ya. Jadi ini adalah nilai berapa SV yang maksimal diterima oleh tubuh, organ jaringan, dan juga lensa mata untuk orang yang bekerja di atas 18 tahun dan orang yang tidak terpapar secara langsung. Oke, kemudian tadi saya sampaikan juga untuk pasien hewan itu walaupun misalnya hewan adik-adik ya, tapi dia itu juga pasien kita. Jadi kita juga tetap harus memikirkan gitu apakah dia itu rentan terhadap kerusakan dari radiasi seperti halnya manusia gitu ya. Karena staf dokter hewan itu sebenarnya lebih banyak terlibat dengan radiografi dibanding pasiennya gitu ya. Makanya resiko terhadap hewan itu sebenarnya nggak begitu parah. Cuma kalau misalnya kita lakukan prosedur ini berulang-ulang kali gitu ya, tadi saya sampaikan bahwa hewan itu kan nggak bisa ya kita tentukan kamu di posisi ini ya, tahan, tahan. Nah, kalau terus ternyata kita salah posisinya, terus disuruh melakukan foto ulang. Nah, itu kan pasien kita akan terpapar berulang-ulang. Nah, itu pasti juga akan menyebabkan resiko tertentu. Jadi hewan yang beresiko dokter hewannya lebih beresiko lagi karena bisa jadi tindakan X-ray itu nggak cuma satu kali itu dalam satu hari, bisa berulang-ulang gitu ya. Kemudian biasanya sih kalau misalnya untuk radiologi veteriner ini ada beberapa dokter di Indonesia itu yang mungkin lebih suka mendiagnosis berapa jumlah kebuntingan itu dengan sinar X-ray. Kenapa bisa seperti itu, Dek? Kira-kira kenapa sih ada dokter yang lebih suka mendiagnosis berapa sih jumlah fetusnya dalam tubuh dengan X-ray? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apa sih yang Tapi bisa dok, dia lihat? Ah, siapa? tapi perkenalkan saya Amanda Sabita dok. Ya, dia Karena mana? lebih terlihat dok tulang belakang dan juga Ya, itu ya kepalanya dok. jawabannya ya. Jadi namanya aja
X-ray gitu ya. Jadi tadi kita kan di pertemuan sebelumnya sudah sepakat bahwa tulang itu akan tergambar lebih radio opak gitu ya. Jadi akan lebih terlihat keabu-abuan hingga putih. Nah, kalau misalnya dia menggunakan X-ray itu akan sangat-sangat jelas berapa jumlah tulang belakangnya gitu ya. Sedangkan kalau untuk USG kemudian terutama pada kebuntingan-kebuntingan tua itu agak sulit untuk kita menentukan berapa sih jumlah pasti hamilnya atau fetusnya. Kecuali kalau misalnya kita USG di umur muda, itu akan terlihat kantung-kantung kebuntingannya, sehingga akan mudah untuk kita tentukan berapa jumlah anaknya. Nah, biasa kalau misalnya yang dilakukan ronsen itu biasanya adalah breeder-breeder adik-adik. Jadi breeder itu kan semakin banyak anaknya, semakin dia happy gitu ya. Jadi biasanya request gitu ya dilakukan ronsen sehingga dia udah bisa mulai mencari pembeli gitu ya untuk calon ataupun dari anak-anak yang akan dilahirkan. Cuma biasanya ketika hal tersebut terjadi gitu ya, misalnya ketika nanti mungkin adik-adik praktek di sebuah layanan kesehatan hewan, ketika menemukan oknum-oknum seperti itu, sebenarnya apakah bisa sebaiknya ditolak gitu ya. Cuma kalau misalnya ternyata memang nggak bisa diomongin gitu ya, demi keselamatan kita, demi keselamatan hewan dan fetusnya, alangkah baiknya disarankan untuk USG dulu. Untuk apa? Untuk dilakukan USG untuk mengetahui hari perkilaan kelahiran dengan mengukur lingkar kepala gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata kita udah tahu hari perkilaan lahirnya kapan, nanti bisa disarankan kepada pemilik mungkin bisa melakukan ronsen mungkin seminggu maksimal atau 5 hari atau 3 hari sebelum jadwal kelahiran. Nah itu boleh karena terpaparnya adalah di akhir-akhir kebuntingan. Jadi tidak di awal kebuntingan. Kalau di akhir kebuntingan itu kan perkembangan janin itu sudah maksimal gitu ya, sehingga diharapkan ketika ada paparan sinar X itu tidak terlalu mengganggu pertumbuhan atau perkembangan dari fetusnya gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin nanti adik-adik temui gitu. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan juga bahwa adik-adik nggak perlu tuh mengukur MPD dan lain-lain karena sekarang sudah ada namanya alat dosimeter. Jadi alat ini adalah alat ukur radiasi yang nanti bisa mengukur seberapa banyak sih radiasi pengion yang diterima oleh seseorang di dalam lingkungan yang terpapar oleh radiasi gitu ya. Jadi biasanya dosimeter ini akan digunakan atau dipakai oleh orang bekerja 1 bulan gitu ya. Kemudian nanti akan diserahkan dan dievaluasi sudah seberapa banyak sih radiasi pengion yang dia terima. Kalau ternyata sudah mendekati ambang batas, biasanya diliburkan gitu ya. Jadi biasa shift-shiftan. Jadi biasanya kalau saya di klinik itu misalnya, oh hari ini ada 10 pasien X-ray gitu ya. Jadi kami dokter itu ganti-gantian, oh ini yang pertama saya ya, yang kedua kamu ya, yang ketiga siapa lagi gitu ya. Jadi itu untuk salah satu cara kita secara manual ya untuk mengurangi dosis pengion radiasi yang diterima oleh kita dalam 1 hari gitu. Nah, kemudian jenis dosimeter ini ada banyak ya adik-adik jenisnya. Ada yang berupa film gitu ya, yang kayak gini itu jadi kayak bentukannya seperti ini gitu ya. Jadi ini untuk mengukur paparan sinar gamma, sinar X, dan sinar beta. Nah, ini bisa untuk memantau dosis personil. Makanya ini ada cemitinya ya. Jadi ditempelkan di baju gitu atau di tubuh gitu ya. Kemudian ada juga namanya thermolucent dosimeter gitu ya. Jadi ini bisa digunakan bahkan sampai jangka panjang atau bahkan sampai tahunan. Jadi bentukannya kurang lebih gini gitu ya. Kemudian ada namanya pocket ionisasi chamber gitu ya. Nah, ini bisa dibaca secara langsung dari adik oleh elektrometer untuk menentukan sudah berapa banyak sih radiasi yang diterima secara instan. Nah, ini bisa ditempel di saku gitu ya karena bentukannya seperti pulpen jadi nanti ditempelkan pakai cetik ini ya jadi pakai paper clip ini ditempelkan di saku kemudian ketika mau ronsen ini bisa langsung memberikan informasi secara instan berapa radiasi yang kita terima. Oke, kemudian, nah ini sekarang saya bahas alat pelindung tadi mungkin yang dijelaskan oleh Agil ya, yang mungkin teman-temannya nggak paham bentukannya kayak gimana sih Agil yang kamu pakai gitu ya. Nah, mungkin yang Agil pakai bentukannya gini ya, Dek ya. Masih ada nggak di Agil ya?
Tapi iya dok, kayak begitu dok. Kayak gini ya, yang aku pakai ya. Iya dok. Nah, jadi ini namanya adalah apron ronsen, adik-adik ya. Jadi ini adalah alat pelindung untuk ketika kita melakukan prosedur radiografi. Jadi alat pelindung ini biasanya yang warna-warna biru itu adalah terbuat dari bahan karet, adik-adik ya. Jadi bahan karet yang dia dilapisi oleh timbal ya. Makanya terasanya berat. Nah, timbal itu tidak hanya di dalam alat-alat pelindung ini, tapi bisa di kacamata dan di ruangan, adik-adik ya. Di ruangan yang melapisi dari ronsen itu. Jadi makanya nggak sembarang kita bisa melakukan ronsen. Bisa di ruangan ini nggak dok? Nggak bisa ya. Harus di ruangan khusus yang dilapisi timbal dengan ketebalan tertentu. Kalau untuk bahan-bahan yang ini, ketebalannya itu harus sekitar 0,25 sampai 1 mm gitu ya. Tapi kalau untuk radio veteriner itu diseragamkan 0,5 mm untuk seberapa tebal timbal yang ada di dalam sini gitu ya. Nah, ini juga alat-alat ini keperluannya beda-beda kapan kita pakai. Yang paling sering dipakai itu yang ini gitu ya. Tapi kalau kita melakukan research dan lain-lain itu mungkin bahkan ada yang sampai full seperti ini. Jadi mulai kepala, kacamatanya juga anti radiasi, gloves-nya, bahkan sampai pelindung celana dalamnya gitu ya. Karena ini penting ya, ini sumber kehidupan di sini nih ya. Kalau misalnya ini terpengaruh, nah itu tidak bisa memproduksi spermatozoa gitu ya. Jadi ini adalah beberapa alat-alat radiografi sebagai pelindung terutama sebagai untuk manusianya. Nah, kemudian, nah tadi saya sampaikan bahwa harus ada SOP adik-adik ya ketika kita ingin melakukan tindakan radiografi. Jadi, tadi kan saya sampaikan bahwa banyak sekali ya, bukan cuma satu dua, banyak sekali owner itu yang kepo, yang pengen lihat gimana sih hewan saya di ronsen itu dok, gitu. Saya pengen lihat gitu. Atau bahkan sekarang saya pengen storyin dok, gitu ya. Jadi perlu adik-adik ingat yang hanya boleh berada dalam ruang X-ray adalah hanya staf yang bertugas, ya. Kecuali pasien, terutama anjing, ya, biasanya itu bersifat agresif ketika tidak lihat ownernya. Nah, itu ownernya boleh di dalam ruang X-ray, ya, hanya membantu menenangkan hewannya. Bisa membantu mengelus, membantu memegangi, atau sekedar ownernya itu berdiri di depan anjingnya, agar anjingnya itu at least bisa lebih calm karena tahu bahwa ada pemiliknya di situ. Nah, ketika masuk seperti itu, wajib menggunakan alat pelindung diri selayaknya yang dipakai oleh petugas, gitu ya. Kemudian tidak diizinkan orang yang berusia di bawah 18 tahun dan juga wanita hamil berada di dalam ruangan yang sedang digunakan, gitu ya. Kemudian, sebisa mungkin personil dalam ruangan itu minim gitu ya. Jadi biasanya hanya 2 orang maksimal gitu ya. Kalau bisa sendiri, sendiri. Kalau kitten kecil kan sendiri bisa gitu ya. Nah, maksimal biasanya 2 orang gitu ya. Kemudian, ketika misalnya kita menggunakan atau mendapatkan pasien itu yang nggak bisa dihandle sama sekali. Apakah bisa dok digunakan anestesi dan obat penenang? Boleh ya dengan kondisi-kondisi tertentu dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter. Karena kalau misalnya kita overhandling gitu ya, itu satu bisa menyebabkan shock pada hewan dan bisa menyebabkan serangan jantung secara tiba-tiba kalau kita overhandling. Akhirnya hewan bisa meninggal dunia. Yang kedua, ketika kita tidak bisa memposisikan hewan pada posisi yang kita mau ketika kita mau melakukan pemeriksaan radiografi. Otomatis kita akan melakukan penembakan sinar X itu berulang-ulang. Nah, itu kan berbahaya baik bagi manusia dan juga hewannya. Sehingga ketika anestesi diperlukan itu bisa asal under control dokter. Tidak semua pemeriksaan ini ataupun radiografi itu memerlukan anestesi, hanya kasus-kasus tertentu gitu ya. Kemudian harus selalu menggunakan pelindung yang berlapis timbal at least 0,5 mm gitu ya. Kemudian harus hindari tubuh dari pancaran sinar utama. Biasanya X-ray itu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi janganlah kalian mukanya kalian
di bawahnya sinar X gitu ya. Pengen kayak misalnya kalau kalian facial gitu dan lain-lain, nah itu tidak boleh ya. Kemudian selalu gunakan alat dosimeter, baik itu di kerah, di celamek timah untuk memantau sudah berapa banyak paparan radiasi yang adik-adik terima gitu ya. Kemudian kalau misalnya prosedur radiasi itu harus selalu dilakukan secara hati-hati supaya tidak dilakukan berulang-ulang gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa perlu adanya kalibrasi mesin X-ray. Jadi untuk memastikan apakah mesin X-ray yang digunakan itu normal, sinar X yang dipancarkan itu juga normal dan tidak berlebihan, sehingga prosedur radiografi ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Kemudian di rekam medis adik-adik itu juga perlu adik-adik tuliskan bahwa dilakukan X-ray pada tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini untuk mengidentifikasi apakah pasien ini pernah terpapar radiasi dan jika ada pemeriksaan lanjutan yang diperlukan, nilai paparan radiasinya itu maksimal seberapa banyak gitu ya. Jadi itu adalah penting untuk adik-adik ketahui. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Tapi dok, Cukup? Siapa yang mau tanya? Boleh. tapi dok, perkenalkan nama saya Amanda dok. Ya, Amanda. Ah, tapi dok, dengan Amanda dok. Iya, silakan. Tapi dok, saya mau bertanya, kan kalau misalnya setelah dilakukan X-ray, itu Mm-mm, tetap harus dituliskan di dalam rekam mediknya. Nah, mm-mm. kalau misalnya waktu pelaksanaan X-ray-nya itu sudah beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, itu apakah tetap ditulis dok? Iya, jadi adik-adik, jadi penulisan pada rekam medis itu adalah langsung. Jadi misalnya hari ini dilakukan X-ray, adik-adik harus wajib menuliskan pada rekam medis. Karena rekam medis itu adalah riwayat medis yang sudah diterima oleh pasien. Jadi bukan 1 tahun yang lalu adik-adik lakukan X-ray, hari ini baru ditulis gitu ya. Nah, untuk apa sih perlunya untuk mengetahui atau ditulis itu supaya misalnya nih 1 tahun yang lalu dilakukan X-ray gitu ya, terus misalnya pasiennya datang ke adik Amanda hari ini gitu ya, nah terus pasiennya sampaikan misalnya atau misalnya yang dibawa orangnya berbeda gitu, sehingga kita bisa tahu oh ternyata tahun lalu ini sudah pernah ya dilakukan X-ray gitu ya, atau mungkin tahun lalu dilakukan dengan paparan sinar yang mungkin segini gitu. Ternyata gambarnya nggak kelihatan. Nah, tahun ini misalnya saya tingkatkan. Nah, itu kan akan meningkatkan jumlah radiasi yang diterima oleh pasien gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk itu. Selain untuk kita tracking tahun lalu itu X-ray-nya hasilnya kayak gimana sih gitu. Jangan sampai ternyata misalnya posisi tumornya sama nggak sama besar. Jadi nggak perlu kita lakukan X-ray ulang. Cukup menggunakan hasil X-ray yang tahun lalu gitu deh Amanda. Kecuali dia memerlukan pemeriksaan lanjutan ataupun pemeriksaan lain, misalnya CT scan atau MRI gitu. Jadi untuk tracking sebenarnya, gitu ya. Baik dok, terima kasih Bisa dok. dipahami ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebenarnya hari ini jadwalnya presentasi adik-adik ya. Cuma mohon maaf saya lagi rawat inap di rumah sakit gitu ya. Jadi saya nggak bisa terlalu lama. Jadi minta tolong adik-adik dibantu presentasinya. Silakan adik-adik recording gitu ya. Kemudian nanti filenya diupload di sekolah. Nanti saya akan cek hasil eh, kerjaannya bersama kelompoknya dan saya cek presentasinya apakah sebenarnya adik-adik mengerti nggak sih dengan hasil yang adik-adik tulis gitu ya. Mungkin itu saja kuliah saya pada hari ini. Mohon Halo dok, maaf. mau baru tanya dok. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Halo dok, saya Ahmad Riyadi Mawardi dok dengan Siapa? akhiran Siapa, NIM Dik? 088. Ahmad? Ahmad Riyadi Mawardi dok. Oh, Ahmad Riyadi. Oh, silakan, Dik. Jadi tadi dokter sempat menyebutkan bahwa uh, dokter ada beberapa dokter hewan itu lebih prefer menggunakan X-ray untuk deteksi jumlah fetus dok. Betul. Nah tapi sempat juga dokter jelaskan bahwa pengaruh sinar X kepada ibu hamil itu Hmm, berbahaya karena bisa betul. juga berpengaruh ke anaknya dok. Jadi itu Betul. apakah pemeriksaan jumlah itu ada prosedur khususnya dok atau memang dilakukan saja tidak tanpa mempedulikan efek sampingnya dok?
Ya, oke. Terima kasih Dek Ahmad Reni. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa dokter itu yang dia prefer memang biasanya tuh ada owner yang sangat-sangat agresif dan pengen tahu berapa sih dok jumlah pastinya hewan saya itu buntingnya berapa gitu ya. Sehingga ada beberapa dokter yang dia lebih prefer menggunakan X-ray untuk menghitung berapa jumlah anaknya dengan menentukan atau menghitung ada berapa jumlah vertebrae gitu ya. Jadi kalau lihat vertebrae kan sangat-sangat kelihatan jelas gitu adik-adik ya. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita jam terbangnya itu cukup tinggi, itu kita bisa menentukan dengan berapa banyaknya kepala. Cuma kalau USG di umur kebuntingan terakhir itu memang plus minus, jadi bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya boleh dilakukan adik-adik, tapi di umur kebuntingan terakhir. Jadi biasanya di H-5 dari HPL. Makanya biasanya harus diedukasi sebelum melakukan atau menghitung secara pasti. Biasanya ini yang dilakukan oleh breeder ya adik-adik. Jadi breeder itu istilahnya peternak, baik itu kucing, baik itu anjing, karena kan dia pengen tahu berapa anaknya gitu ya, sehingga bisa dijual gitu ketika melahirkan, bisa tahu gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita sudah tahu orang itu breeder dan pengen tahu berapa jumlah anaknya, di kebuntingan awal kita sarankan untuk USG terlebih dahulu gitu ya untuk mengukur diameter kepala untuk mengetahui kapan hari perkiraan lahir sehingga kita bisa menentukan kapan boleh kita lakukan X-ray untuk menghitung jumlah pasti anak gitu ya. Jadi kita lakukannya itu di akhir-akhir kebuntingan. Karena di akhir-akhir kebuntingan itu biasanya organ-organ pembentukan pada fetus itu sudah selesai terbentuk gitu ya. Makanya biasanya resikonya lebih ringan. Karena kan tadi saya sampaikan walaupun dia dihindari, tetap radiasi itu sebenarnya bisa ditolerir oleh tubuh ketika dosisnya itu ringan. Makanya tidak boleh dilakukan berulang-ulang gitu. Tapi kalau misalnya klien itu ternyata sudah teredukasi bahwa harus melakukan USG di awal-awal kebuntingan, nah awal-awal kebuntingan itu sebenarnya kita sudah bisa cek berapa jumlah anaknya dengan melihat kantung. Jadi kalau pengen tahu berapa banyak anaknya sebenarnya lebih mudah untuk kita tentukan di awal-awal kebuntingan dibanding di akhir kebuntingan. Karena kalau di USG di akhir kebuntingan, anaknya itu sudah numpuk-numpuk, jadi akan sulit. Tapi kalau misalnya jam terbangnya Dek Riyadi nanti sudah tinggi, itu kita bisa hitung dari jumlah kepala, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya? Sampai sudah jelas dok, terima kasih dok. Oke, cukup jelas ya. Oke deh, mungkin itu saja kuliah saya pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya absen atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Atau mungkin masih kepo? Tapi dok, Tapi dok, saya dok. Oh iya, masih banyak ya. Boleh, boleh. Silakan. Cukup menarik ternyata hari ini kuliahnya ya. Silakan, silakan. Siapa duluan? Tapi dok, saya dok Muhammad Triargianto, akhiran NIM 120. Silakan, Dek. Tapi dok, mungkin saya ini cuman apa ya, kayak penasaran aja. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa paparan maksimalnya itu 300 untuk apa ya, 300 rat. Nah, apakah itu diseragamkan untuk kayak ke hewan lain ataupun tiap hewan itu ada angka maksimal sendiri-sendirinya dok? Begitu. 300 rat itu adalah dosis maksimal deh. Jadi semua individu. Jadi kalau kapan dia menerima 300 rat itu sudah dosis letal, jadi mati gitu. Nah, otomatis kalau misalnya hewannya jauh lebih kecil gitu ya, otomatis kan paparannya jadinya bisa lebih besar. Jadi kemungkinan besar sama. Kalau yang 300 rat itu sebenarnya punyanya manusia gitu. Jadi kapan manusia itu bisa meninggal. Kalau hewan itu nanti setahu saya itu bergantung dari ukuran tubuh gitu. Nanti saya coba carikan ya berapa maksimal. Cuma biasanya nggak usah khawatir kalau prosedur X-ray itu biasanya kalau hewan tuh jarang-jarang dilakukan. Biasanya 1 tahun sekali tidak menentu. Kalaupun ternyata paparannya itu juga sedikit, itu biasanya akan ditolerir oleh tubuh gitu. Jadi biasanya 300 rat itu ketika udah sampai bom atom gitu atau bom nuklir gitu. Jadi harusnya aman, tidak ada masalah kalau misalnya untuk prosedur medis saat ini ya, untuk saat ini tidak ada problem. Cuma kalau untuk hewan sebaiknya hindari taking picture berulang gitu, hindari paparan sinar X itu berulang. Makanya
harus dipastikan posisinya ketika melakukan prosedur radiografi itu tepat gitu, sehingga kita dilakukan berulang-ulang gitu deh, kurang lebih gitu. Tapi terima kasih dok. Iya, sama-sama. Siapa lagi? Ada lagi? Tapi dok, kan Iya. tadi yang mengenai presentasi dok, saya mau tanya, Mm. kan disuruh record terus Apa ini nih? kan tadi disuruh buat video tuh, dok, tapi Mm. nanti dia-upload di sekolah. Tapi dok kan biasa itu di sekolah kayak susah terupload kalau besar filenya. Apa boleh kami upload dalam via link begitu dok? Boleh, silakan diupload di Digidrive. Makasih dok. Ya. Makasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Tapi sudah cukup, Dok. Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, saya absen dulu adik-adik ya. Oke, sebentar. Ada yang tidak hadir? Kelas A, Andi Suci Ramadhani ada? Andi Suci Ramadhani ada? Tapi hadir dok. Agatha? Tapi hadir dok. Ainun Aska? Tapi hadir, Dok. Akika? Tapi hadir dok. Alisa? Tapi hadir dok. Amanda? Tapi hadir, Dok. Amirah? Tapi hadir dok. Andi Aulia? Andi Aulia ada? Nggak ada. Andi Nurisa? Ada Nurisa? Nggak ada juga. Anggita? Anggita Dwi Namira ada? Tapi Nggak ada. dok lagi di naik Samlab dok. Apa? Yang saya tahu itu Anggita sekarang lagi Samlab dok. Oh, oke. Ini sekedar informasi ya adik-adik ya, bahwa ketika mengajukan seminar laboratorium, usahakan tidak pada jam kuliah gitu ya, karena kalian tetap akan dinilai tidak hadir gitu ya. Karena untuk seminar laboratorium itu sebenarnya masih bisa dibicarakan dengan dosen, kapan kalian kosong, kapan dosennya kosong gitu ya. Anggita berarti nggak ada ya? Berliana? Nggak ada Berliana? Clarissa? Ada Clarissa? Ada ya. Desi Syahrani? Desi ada Desi? Nggak ada Desi? Elsa? Tapi hadir dok. Oke. Fadia? Tapi dok, Desi hadir dok. Maaf, tadi mic-nya tidak bisa. Desi hadir. Elsa ada? Fadia ada? Tapi hadir dok. Farel? Tapi hadir dok. Giafira? Tapi hadir, Dok. Geiva? Tapi hadir dok. Ilham Zaki? Tapi hadir dok. Jovanka? Tapi hadir dok. Malika? Tapi hadir dok. Medio? Tapi hadir dok. Melody? Tapi hadir dok. M. Kevin? Kevin ada? Nggak ada. Ashar? Ada Ashar? Nggak ada juga. Nur Fuadi? Tapi dok, asal hadir dok. Ada Ji Ashar. Reza Pahlevi? Nur Fuadi ada? Nur Fuadi? Nggak ada Nur Fuadi ya. Reza Pahlevi ada ya? Ada Reza tadi? Reski Ramadan ada? Tapi hadir dok. Mutia? Mutia? Tapi hadir, Dok. Nafisa? Tapi hadir dok. Mutia nggak ada ya? Tapi Nahda? hadir, Dok. Oh, ada Mutia. Nahda? Tapi hadir dok. Naura? Tapi hadir dok. Naila? Ada Naila? Nggak ada. Nur Hikmah? Tapi hadir dok. Nur Halifatullah? Ada Nur Halifatullah? Tapi hadir dok. Nur Halisa? Tapi hadir dok.
Nur Hikmah, KB hadir, Dok. Nurul Kalbi. Ada Nurul Kalbi. Putu Odelia, KB hadir, Dok. Rida, KB hadir, Dok. Siti Masyita, KB hadir, Dok. Yuliana, KB hadir, Dok. KB Oke. hadir, Dok. Ya, Andi Naura, kelas B. KB hadir, Dok. Agil, ada Agil. KB hadir, Dok. Ahmad Zaki, Ahmad Zaki ada. KB hadir, Dok. KB Ahmad hadir. Riyadi, KB hadir, Dok. Andi Aditya, KB hadir, Dok. Andi Bulan, KB hadir, Dok. Angeli, Angeli ada? Nggak ada. Anika, ada Anika? Nggak ada juga. Anugerah Tangkaba, KB Dok hadir. Arjen, ada Arjen. Aziza Inayah ada? Aziza Inayah. Betsiani, KB hadir, Dok. Cika Nandita. KB, Dok. Cika hadir, Dok. Oke, Ersya Luna, KB hadir, Dok. Farid, KB hadir, Dok. Irvin, KB Irvin hadir, Dok. Isma, KB hadir, Dok. Jasmine, KB hadir, Dok. Jenny, ada Jenny, KB hadir, Dok. Jovan, KB hadir, Dok. Luvia, ada Luvia, KB hadir, Dok. Makfira, KB hadir, Dok. Makfira Putri, KB hadir, Dok. Miranti, KB hadir, Dok. Raihan, Rehan, KB sakit, Dok. Rehan sakit. Oh, aduh. Masih sakit dia ya? Bagaimana KB kabar? ini, Baik kan nih? Tapi dok sudah baikan dok, sementara masih masa pemulihan dok. Oh, oke. Yusuf Brilian, KB hadir, Dok. Mutiara, KB hadir, Dok. Nabila Nurul, nggak ada. Naila, KB hadir, Dok. Nikadek, ada Nikadek, ada Noviapni, nggak ada. Nur Fadilah, KB hadir, Dok. Nurul Ilma, KB hadir, Dok. Perli, KB hadir dok. Rafli, KB hadir, Dok. Rahmat Satrio, KB hadir, Dok. Ratu KB hadir, Dok. Mauriska, KB hadir, Dok. Rifki Kurniawan, KB hadir, Dok. Sanca, KB hadir dok. KB hadir Ida dok. KB hadir, Dok. Sondang Marito, KB, Dok. ada Sondang, KB hadir, Dok. Ulfia ini, KB hadir dok. Zahra Ada, Dok. Zahira. KB hadir, Dok. Iya, siapa itu? Atas nama Noviapni hadir, Dok. Satu Siapa? device sama Rizky Amalia. Noviapni, oke. Sip. Kelas C terakhir ya. Kelas C Abigail ada, KB hadir, Dokter. Ahmad Askasya ada, KB hadir, Dok. Ainun Awalia, KB hadir, Dok. Anissa Fitri, KB hadir dok. Anissa Ulfia, KB hadir, Dok. Anugrah Dwi ada, Arya ada, Atika, Atika ada, Sorry, Dok. Arya katanya lagi tidak bagus jaringannya, Dok. Atika ada,
Tabe tidak ada Atika, Dok. Tabe Atika tidak ada, Dok. Aulia Nur Ramadhani, Tabe hadir, Dok. Aulia Nur Cahya, Tabe hadir, Dok. Asmar, Desinta, ada Desinta? Nggak ada. Dianisa, Tabe, Dok. Desinta Tabe ada, hadir, Dok. Dok. Desinta ada? Tabe, Iya, Dok. Ada, Dok, tapi mic-nya bermasalah, Dok. Oke, Dianisa, Tabe hadir, Dok. Fahri, ada Fahri? Tabe hadir, Dok. Fajriatul, Tabe hadir, Dok. Fauza, Tabe hadir, Dok. Fatir, Tabe hadir, Dok. Vika, ada Vika? Tabe hadir, Dok. Intan Amalia, Tabe hadir, Dok. Ineret, Tabe hadir, Dok. Kurniati, Tabe hadir, Dok. Luna Fatih, ada Luna Fatih? M. Farel, ada M. Farel? Nggak ada. Made Widya, Tabe hadir, Dok. Marsha, ada Marsha? Nggak ada. Mayumi, Tabe hadir, Dok. Lisa, Tabe hadir, Dok. Tri Argianto, Tabe hadir, Dok. Mutsira, Tabe hadir, Dok. Bila Humairah, Tabe hadir, Dok. Nadia Ratnawati, Tabe hadir, Dok. Naila Azra, Tabe hadir, Dok. Naswa, Tabe, Dok. Tabe hadir, Dok. Musuh, Dok. Naswa, Tabe, Dok. Nasrah, Tabe, Dok. ya siapa? Siapa? Atas nama Marsha hadir, Dok. Marsha, Ya, ada Marsha? hadir. Ya. Naswa Akila, Tabe hadir, Dok. Nasrah Latifah, Tabe Nazra hadir, Dok. Nurfah, Tabe hadir, Dok. Pierre, ada Pierre? Nggak ada? Tabe, Dok. Atas nama Anjeli Pratiwi hadir, Dok. Kelas Bentar B. ya, yang lewat-lewat. Reski Nurul, Tabe hadir, Dok. Reva, Tabe hadir, Dok. Rizka Amalia, Tabe hadir, Dok. Salwa, Tabe hadir, Dok. Safwa, Hadir, Dok. Siti Rafida, Hadir, Dok. Yorista. Nggak ada Yorista? Tabe hadir, Dok. Oke, siapa yang terlewat namanya, Dek? Tabe, Dok. Di kelas A, Dok, ada Andi Aulia dan Berliana, Dok. Tunggu. Dari mana tadi? Tapi, Dok, ada Ci tadi, Dok. Cuman tadi mic saya tidak bisa nyala, Dok, karena ada di ruangan, Dok. Andi Aulia sama? Tapi, Dok, Berliana, Dok. Oke, kelas A itu saja ya. Kelas B, ada yang terlewat? Kelas B, nggak ada ya. Kelas C, ada yang terlewat? Nggak ada? Oke ya, cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih adik-adik. Nanti saya akan kirimkan PPT-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di UAS ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Tabe, Dok. terima kasih banyak, Dok. Siapa